Halo, kembali lagi untuk membahas tentang modul Cisco. Modul hari ini adalah Explore Text API with API Simulator Enforcement. Nah, ini objektifnya ada 4. Ya, kita menggunakan Postman dan Python ya. Ya, skenario nya kita akan menggunakan API yang namanya Scroll Library. Nah, ini dimana termasuk ada banyak buku ya, mulai dari menampilkan buku, menambahkan buku, dan menghapus buku. Ini ya, requirementnya sudah ada. Nah, itu menjalankan VM-nya. Ini udah muncul ya, tip aksinya. Nah, untuk punya itu part 2 itu Explore API Documentation menggunakan REST Simulator. Nah, ini kan untuk mempelajari tentang REST API. Memang kita harus belajar dulu dokumentasinya dari mulai format, request, respon, dan lain-lain ya. Kita menggunakan ini Open API. Pertama kita ke Chromium dulu. Ke Chromium. Nah, ini ya kita ke Chromium. Nah, ini udah otomatis muncul ya API-nya. Kita connect ya. Kalau misalkan pas buka browser tidak muncul seperti ini ya, kita ketik saja library demo.docker. Nah ya, langsung muncul di sini ya. Nah, ini muncul API-nya. Nah, ini terdapat beberapa menu ya. Untuk kita belajar dari awal, kita perlu membaca dulu dokumentasinya. Nah, kita ke dokumentasi, ke API doc. Nah, ini kan our book, itu display buku-bukunya ya. Itu yang di ujung kanan ada klik here to API docs ya. Kita klik here ya. Itu yang ada here-nya, kita lihat. Nah, ini kan ada lihat. Nah, ini klik here. Itu yang ada underline, saya itu klik. Nah, ini muncul kan mulai dari API penjelasan dokumentasinya. Nah, ini kan terdapat lihat ada slash API slash versi 1. Nah, ini. Nah, ini kan ada beberapa dokumentasi. Nah, itu terdapat ada linknya juga. Nah, selanjutnya kita lihat sini ada. Nah, ini ada develop, ada get, ada post, ada delete, ada get, put, dan post. Nah, kita lihat dashbook, ada get slash book. Nah, ini klik, lihat ada parameter, ada respon, ada name-nya. Ya, ada parameter dulu. Kita lihat ada beberapa, ada nama. Nah, itu ada nama atributnya, ada description, ada penjelasan tiap atributnya, ada include ISBN, sort by, ini sort by, string, sort by, ada switch, sort by bisa dari ID, saya ID, title, author, dan ISBN. Nah, ini author dan page. Nah, ini ada respon ya. Nah, respon punya kita tambah saja application JSON. Nah, ini ada code, ada description. Nah, yang 200 itu pakai sukses. Nah, yang angka pertamanya 2 itu berarti sukses. Tidak harus 200, bisa 201 dan masih banyak lagi. Dan ini try out ya. Ini ada penjelasannya juga, open page spesifikasi. Nah, kita lihat ada testing API documentation di Cisco, MapQuest, dan lain-lain. Nah, ini kan ada Sketchbook API documentation. Kita try it out. Nah, ini sudah. Kita lihat ada responsnya. Kita execute dulu. Nah, ini kan ada sepertinya, terus ada respons, ada curl, ada request URL. Ini kita bisa gunakan di terminal. Request URL bisa dipakai di browser, bisa di Postman juga, di Postman dan di Python.
to code. Ini ada respon code-nya menggunakan HTTP respon code. Nah, ini muncul respon body-nya yang batu isinya. Ini respon body. Nah, itu ada ID, title, dan author. Nah, ini berupa JSON. Kita respon header. Nah, ini ada macam-macamnya digunakan di header. Nanti akan menjelaskan lagi. Nah, ini respon body ya sudah sesuai. Lihat, kita gunakan comment di terminal. Nah, ini step 6. Lihat sini ada respon body misalnya URL. Nah, kita gunakan komennya. Nah, ini sudah disediakan, kita kopikan saja. Lalu setelah itu kita buka terminal. Nah, ini setelah itu kita paste saja, kita enter. Nah, guys, setelah kita enter, nah ini akan muncul data berupa JSON. Nah, ini ada ID, title, dan author. Nah, terus ke bawahnya lagi. Nah, ini ya isinya sama seperti yang tadi menggunakan get. Ini kurang lebih sama. Nah, kita lihat listbooknya menggunakan PI dokumentasi lagi. Kita lihat di sini. Nah, ini ada parameter. Kita lihat ada ISBN. Coba kita ubah ke true. Nah, ini. Setelah itu kita execute, klik execute. Nah, ini terdapat ada tambahan lagi ya. Coba kita pakai lagi URL nya, kita kopikan lagi. Nah, ini terlihat ya API box. Nah, ini ada tanda tanya include ISBN. Coba ngatur. Nah, ini disebut parameter. Dapat ada perubahan, akan lebih perubahan. Sebenarnya ada tambahan lagi. Dengan tambahan atribut lagi. Nah, ini ada author dan ISBN. Nah, terus kita lihat di sini. Ruang badinya sudah terlihat. Tuh di bawah author ada ISBN. Nanti nama kode bukunya. Lihat. Kita kelas tapi tidak kelas di browsernya. Nah, soalnya kita get token menggunakan post login via basic ya. Nah, ini jadi kita akan membuat token. Nah, ini kita karena tidak ada parameter, jadi kita saja try it out dan execute. Nah, ini ada muncul pop up username dan password. Kita ketik Cisco, passwordnya Cisco 123. C nya akan besar ya, karena mempengaruhi passwordnya. Nah, ini sudah log, sudah sign in. Nah, ini ada terdapat token akan muncul di response body. Nah, di bawah kode 200 safety sukses. Detail yang ada response body token mulai dari sini. Nah, ini dibutuhkan ya untuk postman atau di sini juga. Kita copy sini. Lalu kita scroll ke atas. Nah, ini authorize, kita klik. Ini ada API key nya. Nah, ini kan tadi sudah mengcopy tokennya. Lalu kita ini paste. Nah, ini sudah. Kita klik authorize. Nah, sudah silahkan login ya. Berarti kita bisa menggunakan
API yang lainnya. Ini post delete itu yang ada gambar gembok di sebelah kanannya, berarti kita bisa menggunakannya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan post. Nah, ini step 9 itu add book using post API. Karena kita sudah authorize, berarti kita bisa menggunakannya. Nah, pilot require, yang berarti kita perlu mengisi value yang ada di example value. Ini kan pada content type. Lihat try out. Nah, ini kan ada edit value. Sini ada key dan value yang ID-nya itu key nolnya value. Berarti kita bisa mengubahnya. Nah, ini kita modify. Kita sesuaikan saja ID 4 titel. Kita ubah jadi IPS yang 6 fundamental. Ini string Graziani. Nah, ini sudah sesuai. Setelah itu kita execute. Nah, muncul ya si URL nya dan ada response code nya yang server respon yang mengganti 200 di sukses. Kita lihat 200 kode 200 dan respon badinya sudah sesuai dan resesinya sukses ya, berarti kita sudah menambahkan buku baru. Nah, ini dengan ID 4, titelnya sudah sesuai, autornya juga sudah sesuai. Nah, setelah itu kita tambahkan buku yang lain. Nah, ini kita ganti ID nya jadi 5, lalu titelnya kita sesuaikan, create test before users and exam ya. Oke, terus autornya dengan jadi Alan Johnson. Setelah itu kita klik execute. Lihat lagi sudah berarti sudah tambah. Nah, ini sudah benar 200 berarti sukses. Kita lihat ya, ke 200 sukses ya. Jika ada muncul 401 pasti jadi error. Nah, karena berhubungan ini sudah sukses, berarti kita tidak perlu mengubahnya lagi. Kita sesuai, kita scroll ke atas, kita close postnya. Lalu kita selanjutnya kita ke our page, kita kembali ke school library browsernya. Jadi kita klik tab sebelum. Nah, ini kita refresh. Nah, ada 2 buku baru ya, nomor 4 dan nomor 5, dan ini sesuai yang sudah kita tambahkan. Nah, kita sesuai, kita start follow itu. Kita lihat listbooknya kan get book API. Kita lihat lagi, kita kembali ke books lagi. Nah, saya itu ke try out lagi. Nah, setelah itu kita execute. Nah, ini ya, kita balikan lagi, kita execute. Nah, itu kita lihat sudah sesuai dengan di modul nomor 4 nomor 5. Ini sudah sesuai. Oke, sudah sesuai. Nah, itu kita close bargetnya. Nah, kita close saja, kita klik ke atas. Nah, sudah. Terus selanjutnya kita gunakan getbook ID yang untuk kita memilih satu buku. Nah, ini lihat kan ada requirement ID yang tadi. Nah, ini ID kan terdapat ada text field di sini atau textbook. Nah, ini kita si 4, kita execute. Ketika ada muncul berarti buku dengan ID nomor 4 ada. Kita lihat di sini. Nah, ada kan server responnya ada kode 200 yang berarti sukses. Respon kodenya dengan ID 4, titel dan author. Nah, sudah sesuai. Nah, setelah kita klik barnya itu sudah gunakan. Nah, kita delete spesifik booknya. Nah, ini kita lihat
itu kita delete, kita butuh parameter ID lagi, ID try out, lihat parameter kita isi 4 ya. Yang tadi kita execute, yang kita lihat berarti sukses, berarti kita sudah menghapusnya karena kita menggunakan delete. Nah berarti kan dengan buku dengan ID 4 sudah terhapus. Nah ini ID 4 kita dan autornya, lihat. Nah kita sukses, berarti kita berhasil menghapus bukunya. Nah ini kita cek lagi parnya, setelah kita cek lagi ke getbook lagi. Nah itu kita try out lagi, kita ke cancel, try out lagi, kita execute. Nah ini ke execute. Nah ini kan karena kita sudah hapus ID nomor 4, maka ketika kita tampilkan getnya, kita kan nomor 1, 2, 3 langsung ke 5 karena ID nomor 4 sudah terhapus. Berarti total bukunya sebelumnya ada 6, sekarang ada 5. Jadi kita sekarang jangan close API nya ya, kita akan gunakan selanjutnya. Kita akan menggunakan Postman. Untuk Postman kan hampir sama seperti API documentation dengan beberapa cara yang lebih berbeda lagi, tapi menghasilkan output yang sama. Nah itu kita Postman, kita double klik, kita tunggu. Muncul Postman. Nah ini muncul kita launchpad nya, kita close saja. Nah ini kan kita lihat. Nah setelah itu kita tambahkan lagi ya untitled request. Nah, ini launchpad yang sudah dikeluarkan agar bisa melihat dengan jelas. Nah, kita klik tambah, kita lihat sini yang terdapat untitled request yang kosong. Kita menggunakan get, sudah tidak perlu diubah lagi. Setelah itu kita lihat ke ini, kita lihat ada get, ada post, ada put, ada page, delete dan seterusnya. Ini terus kita kembali ke SQL API nya, kita lihat. Kita return to SQL, lihat. Kita buka ke Chromium lagi. Nah kita lihat, nah kita fokus ke request URL yang akan kita gunakan pada Postman. Nah ini boleh kita carikan untuk kopikan ini saja, kita copy. Nah ke Postman, nah itu kan di enter request URL nya, kita paste sini, klik kanan pas. Oke. Setelah itu kita bisa lihat lagi, kita klik send deh, karena kita sudah menggunakan token untuk melakukan get untuk lihat buku secara keseluruhan. Nah ini kan 200 oke, dengan body. Nah ini sesuai kan, ada 5 buku, 1 2 0 1 2 3 5. Nah ini kan kita bisa hapus, kita bisa save response ya. Ada baiknya kan kita save response-nya gitu. Ketika kita close, kita bisa melihat tikus ini lagi. Kita buka tokennya lagi, kita main window, kita klik button tambah lagi. Nah ini detail, kita lihat lagi. Nah untuk kita lihat dari get, kita ganti ke post. Nah ini kita adoption, kita klik post. Setelah itu kita lihat lagi. Nah kita lihat lagi kita cari post login via basic, itu kita. Nah kita lihat saja request URL nya.
Nah, lihat ujungnya login via basic. Nah ini sudah diubah lagi. Nah ini kita tahu kita tidak perlu melakukan ini lagi. Kita bisa skip ini. Jadi kita lagi fokus ke request URL nya. Nah ini kita copykan saja. Nah ini copy postman. Nah ini kita pas. Nah ini kita lihat. Nah, klik lagi. Kita ke out, kita ganti type-nya. Kita ganti type ke basic out. Basic out. Ini username kita isi sesuai dengan yang di modul, itu Cisco ya. C-nya besar, Cisco 123 kan seru. Oke, setelah itu kita klik send. Oke, nah muncul kan setiap kita klik send akan muncul token yang berbeda-beda ya secara random. Nah ini kan token kita lihat ya. Nah, kita tambahkan booknya. Misalkan tokennya sudah kita copy ya, kita selanjutnya kita akan post, kita tambah lagi ya. Nanti kita request lagi, kita lihat lagi, kita ganti get ke post karena kita akan menambahkan yang baru, menambahkan buku baru. Kita lihat, kita request lagi. Nah ini terus kita ke post slash book. Nah ini nah kita kopikan request URL, kita kopikan ini pas. Ini ke authorization nya, kita lihat out, kita ganti button ya ke API key. Nah, kita ganti key nya enter X strip API strip key. Nah lihat kita untuk authorize kita isi value nya. Nah ini kan kita kopikan, kita lihat ke step 3. Nah ini tokennya kita copy value sesuai, kita ke header. Setelah kita ke body, kita ganti none, kita ke raw. Nah yang dari teksnya kita ganti ke JSON. Seharusnya kita ganti ke JSON terlebih dahulu ya. Nah kita tidak berurutan. Nah ini kita ke JSON dulu. Nah ini title API versi 6 fundamental kita author Grazialdi Ziani. Coba kita lihat lagi ini author, kita isi di Graziani. Coba kita lagi ISBN nya, kita sesuaikan saja ISBN nya dengan spasinya juga kita sesuaikan, kan itu berupa string jadi spasinya tetap di bawah. Nah ini
itu kita klik send. Kalau sudah sesuai, nah ini send. Nah, ketika lihat outputnya USB nya tidak muncul, tapi kita bisa lihat ketika kita buka Getbook. Berarti ini sudah sesuai ya, karena 200 oke. Nah ini sesuai. Lalu kita cek lagi, kita verify lagi, kita buka ke Getbook. Nah ini yang tab pertama, kita lihat lagi. Lalu kita klik send lagi. Nah ini set. Nah ini lihat lagi. Nah terdapat ada ID 4 ya. Lihat. Nah ada 4. Oke sudah sesuai. Oke sudah sesuai. Lihat lagi. Oke sudah sesuai. Additional parameter sesuai. Lihat lagi kita untuk mengisi parameternya, kita mengisi semua parameter yang dari include SBN sampai page. Tapi saat ini kita menggunakan 2 parameter saja. Ya karena saya pergunakan, saya perlu try out lagi. Kita langsung saja include SBN nya true, setelahnya author, karena kita menentukannya dari urutan abjad autornya dari A sampai Z. Kita execute. Nah ini lihat auto ada kan dari C, dari A terus ke C terus ke M kena R S. Nah ini dari A, dari Alan sampai S ke Steph. Nah ini lihat. Oke saja kita bikin saja request URL nya. Nah ini dari include, atau mungkin semuanya saja agar tidak kebingungan. Kita copy. Ini atau mungkin ini juga bisa, tapi saya akan kopikan semuanya lalu kita timpa. Nah untuk cari juga bisa kita mau kopikan dari tanda tanyanya. Nih lihat params. Ini key query paramnya, kita lihat akan kita isi dari key nya karena kita ketik manual saja. Untuk cara manual kita lebih mengerti lagi ya, dari key dan value. Key nya include ISBN, value nya true, kita tambahkan lagi sort by value nya author. Lihat oke. Why good ya. Kita lihat tekan include SBN sort by author. Nah ini kan, nah ini muncul kan ya, ada ya berapa yang ada SPN, ada yang tidak ada. Nah ini dari Alan sampai Steph dengan muncul SBN. Nah karena kita gunakan Python untuk nambah 100 box nah API simulator. Nah ini sebelum kita menggunakan PDPI dan Postman, sekarang kita melakukan coding menggunakan Python. Nah part ini kita simulasi menambahkan 100 box menggunakan Python Faker. Nah itu Faker itu salah satu library yang banyak digunakan untuk membuat dummy. Nah ini Visual Studio Code. Nah ini munculkan lagi, lihat gitu lagi. Nah, file open folder, kita ke tab apps, kita library. Nah muncul ini yes as trust data author, kita klik saja.
Nah ini ke checklist. Nah sudah. Nah ini kita lihat lagi kan, kita ke out save random box PY. Nah ini muncul. Nah kita lakukannya lebih awal daripada modulnya. Oke, lihat. Nah ini yang namanya si bank yang dikomentarkan itu. Kita lihat ini sudah sesuai. Saya lagi menggunakan request library-nya. Nah kita menggunakan Python, kita lihat ini sekarang kita generate data palsu ya. Ini untuk membuat generate random book title author dan ISBN ya. Ini untuk data dummy ya. Nah, kita bisa melakukan testing berapa banyak buku yang ingin kita tambahkan. Lagi kita ke terminal lagi, kita saatnya mencoba metode ini ya, fakernya. Nah kita ke terminal, kita jalankan Python 3, kita akan menggunakan library faker. Nah, kita mengerti selanjutnya. Nah, kita ketik Python 3 ini. Setelah itu kita isi from faker input ini faker spasi fake dengan F nya besar, faker kurung tutup, spasi lagi dan fake. Nah ini ketik kita tab akan muncul ada macam-macam yang akan bisa digunakan ya. Tapi saat ini kita melakukan catch press. Lihat dari catch press, misalnya kita ke ISBN 13. Nah ISBN 13. Nah, kita menggunakan fake name. Email itu kita menggunakan autornya. Nah ini fake name kita bisa menggunakannya dulu ya. Kita akan praktekkannya di sini. Nah ini kita akan praktek generate random data. Ketik dari print my name is. Nah ketika sampai is kita tambahkan dulu kurung kurawal buka dan tutup. Berarti itu dapat diisi dengan random name ya, dari yang sudah bahkan di generate. Jadi format fake dan fake name. Nah, ini semuanya tutupnya 3 kali ya, tambahkan lagi 1. Kita lihat sini. Nah ini kita tambahkan 1. Nah ini setelah itu kita enter. Nah ini kan my name is nya kan kita ketik manual, ngetikkan Santiago nya generate otomatis. Lagi itu menggunakan step yang ini ya, akan munculkan sini. Coba akan saya coba ya. My name is, setelah itu tambahkan and I wrote, yang berarti saya menulis buku apa dengan judul apa. Terus saya coba dulu. Kita pakai yang catch phrase. Nah ini catch phrase. Lihat, sudah sesuai. My name is and I wrote. My name is and tapi I wrote legacy casing hierarchy. Nah ini kan sudah auto generate. Dengan kita tambahkan di SBN nya.
Kita nah ini nah ini nah ini kan kita tambahkan lagi, kurung buka, tutup ISBN, kita kurang tutup. Oke, lalu kita tambahkan di sini ya, tambahkan di sini, lalu kita koma, fake ISBN 13 kurung. Nah ini, oh itu ada kesalahan ya, harusnya tambahkan di salah ISBN 13 sama kurung tutup. Nah ini, nah oke. Nah sudah sesuai ya. My name is Ember Center, I wrote inverse zero addition model dan di ISBN sekian. Nah ini judulnya, ini ISBN nya, ini kita generated ya. Nah sudah bisa dipaham ya. Kalau kita akan looping untuk menjalankan ini ya, akan generate 10 random name. Nah ini kita ketik, kita ketik for i yang ngetik i in range 10. Jadi kita akan mengenerate satu kali tiap ininya. Lalu usahakan ada indentasinya ya, karena kita menggunakan Python, jadi indentasi mempengaruhi. Nah ini indentasi print kurung buka fake dot name kurung buka kurung tutup entar lagi. Setelah itu kita enter lagi. Nah akan muncul ya, ada 10 nama random. Nah ini ada 10 ya, saya hitung ya sudah sesuai. Terus setelah itu kita quit ya, quit kurung buka kurung tutup enter. Nah ya, berarti vectornya sudah bisa digunakan ya. Oke kali itu. Lalu kita ke step 4. Nah, kita ke step 4 yaitu kita ke review function variable. Ini kita menggunakan dua fungsinya, terdapat 3 variabel. Yang pertama itu variabel API hostnya sudah sesuai, login sesuai, passwordnya juga sudah sesuai, yang berarti kita tidak perlu mengubahnya. Lalu kita review lagi, get out token, lihat API seperti kita ambil dari sini, slash API versi 1, kita login via basic ya, kita lihat lagi. Nah ini ya, ini dapat gunakan ya, kita ingin mencoba. Nah, ini saya hanya untuk mengeceknya saja, jadi kita tidak akan mencoba untuk ngecek apakah ada error tidak. Ini ya, kita lihat ini hasil code 200 by. Nah ini if return token else, berarti harus code nya akan di exception ya, atau tadi error atau tidak, kita lihat. Jadi kan selain 200 akan munculkan error. Ini sudah sesuai, lihat lagi. Nah kita lihat lah, terjadi error ya karena kita mengubah suatu.
Kita lihat kan status kode 401. Kita lihat karena kita mengubah. Nah ini setelah itu sudah. Lalu kita ke step 6. Kita akan review add book function ya. Kita lihat, kita cek dulu sama seperti add out token ya, itu kita lihat lagi sini. Coba baca lagi, ada error variable, ada di book API ada variable namanya book, kita lihat lagi. Nah ini kan sudah sesuai, jadi kita tidak perlu mengubahnya ya, sudah sesuai. Nah ini kan ketika kita mencoba untuk apakah akan terjadi error atau tidak, yang 200 yang waktu book masih ditambahkan, kalau misalkan error kita exception. Nah kita step 7 kita review kodenya, lihat dari add out tokennya. Nah ini API key add out token. Oke, sudah sesuai. Kita lihat lagi. Suas. Terus selanjutnya kita lihat lagi. Kita review, lihat lagi. Kan dari fake ini menggunakan packer. Kita lihat fake dengan packer. Oke. Kita lihat lagi kan ini sampai 105. Nah, ini. Kalau misalkan dari mulai dari 405. Nah setelah kita lihat lagi variabelnya kan ada 3, fake title, fake author, dan fake ISBN. Jadi kita mengisi secara otomatis ya. Nah ini book sesuai. Oke, kita lihat lagi recall payload, kita lihat lagi. Nah ini kan ID, title, dan author sesuai. Nah ini kan jadikan seperti ini book. Nah add book bisa dapat digunakan dah. Add book, dan nah ini book dan API key. Nah ini untuk kan add book kita perlu API key ya agar bisa dapat digunakan. Nah ini lihat, lihat lagi. Oke, cek. Nah ini akan melakukan add sampai satu kali ya. Nah dari ID 4 sampai ada 5 sampai 105. Lagi. Lalu kita jalankan, kita ke terminal dengan Python 3, lalu kita jalankan ini filenya, lanjutkan program. Oke, kita cek lagi, kita buka terminal. Saat ini ya kita buka terminal lagi. Nah Python 3 add. Nah ini karena kalian seperti ini berarti buku sudah saya ditambahkan ya sebanyak satu kali. Nah ini dari sampai 104, yang berarti ini kan ketika lihat ada 6 buku, kita lihat lagi jadi ada 104. Ini kalian lihat lagi. Nah ini ada 29 bawah. Nah ini ada 104. Oke, sudah. Setelah itu balik lagi. Sudah sesuai. Oke, sekian dari saya, terima kasih.